Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, baik kan kawan, ini ada beberapa chat lewat WA dan Facebook. Ingin bagi para pembelajar hipnotis pemula, mereka masih mereka masih bingung tentang antara pikiran sadar dan bawah sadar. Dari beberapa artikel online di Google dan sebagainya, banyak sekali definisi pikiran sadar dan bawah sadar, di mana sadar itu adalah logika, cenderung logika ya, pikiran kita untuk melogikakan sesuatu atau informasi yang masuk. Jadi pertama, informasi yang masuk ke kita itu kita kenali dulu, kemudian kita analisa, kemudian kita bandingkan dengan informasi yang sudah ada sebelumnya. Nah, ketika sudah kita bandingkan, barulah kita putuskan informasi itu kita terima apa tidak. Itu pikiran sadar. Jadi kita benar-benar menyadari informasi yang masuk ke kita itu kita proses oleh pikiran sadar. Nah, sedangkan bawah sadar itu cenderung antara keyakinan. Nah, keyakinan yang sudah diyakini itu sulit sekali untuk berubah. Ya, kepercayaan dan kebiasaan. Nah, itu cenderung sulit untuk diubah jika melalui pikiran sadar. Nah, itu definisi beberapa yang sudah ada di Google, tapi saya akan menjelaskan lebih simpel, lebih sederhana supaya lebih mudah dipahami. Jadi pikiran itu dibagi menjadi dua oleh ahli psikologi, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, sekarang lebih mudahnya saya akan menambahkan satu, bukan berarti pikiran ada tiga, tidak. Istilahnya berarti ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar ya, untuk melengkapi dan untuk lebih memahamkan ya, terpemahamkan. Jadi tidak perlu takut bawah sadar itu bagaimana, padahal bawah sadar itu setiap hari secara tidak sadar ya, tidak sadar kita itu sudah melalui atau sudah mengalami yang namanya pikiran bawah sadar. Paling mudahnya dalam kehidupan sehari-hari, penjelasan sederhananya yaitu gini. Saat ini kita memakai pikiran sadar ya, dengan menyadari ya. Meskipun bawah sadar itu selalu aktif, tapi mudahnya saat ini kita memakai pikiran sadar. Nah, ketika kita tidur dan tidak bisa mendengarkan apapun ya, itu kita masuk tidak sadar. Nah, bawah sadarnya itu di mana? Bawah sadarnya itu ketika kita mau tidur ya, dalam bahasa Jawa itu lir-lir, dalam bahasa Jawa ya. Jadi kita sudah mulai mau tidur nyenyak, ya, menuju tidur nyenyak, lir-lir dalam bahasa Jawa, itulah bawah sadar sedang terbuka lebar-lebar. Nah, makanya setiap hari kita mengakui atau tidak, kita itu sudah mengalami atau merasakan kondisi bawah sadar. Tidak perlu kita takut bahwa nanti saya dihipnotis terus bawah sadar saya terbuka dipengaruhi. Tidak, setiap hari secara tidak sadar ya, kita itu sudah tidak menyadari bahwa kita sudah sering melewati atau mengalami yaitu kondisi pikiran bawah sadar. Itu kondisi alami pikiran bawah sadar. Sedangkan pada proses hipnoterapi atau hipnosis itu kita dibuat atau penghipnotis itu ingin memasuki pikiran bawah sadar klien secara buatan. Artinya dibuat ya, diajak menuju ke relaksasi dengan beberapa teknik, masuklah pikiran bawah sadar. Nah, ketika pikiran bawah sadar terbuka, disitulah hipnosis memberikan sugesti dan treatment tertentu yang bertujuan untuk mengatasi keluhan klien. Nah, itu. Kenapa kok harus melalui bawah sadar? Jadi mudahnya seperti ini. Ini namanya apa? Ya, betul, spidol ya. Ini namanya spidol. Seandainya saya bilang, bukan, ini adalah laptop, pasti Anda tidak percaya, bukan? Ya, kenapa?
Anda kok percaya ini spidol? Nah, saya tanya sekarang, siapa yang memberi nama ini spidol? Atau siapa yang memberitahukan kepada Anda bahwa ini spidol pertama kali? Nah, mungkin saja guru atau orang terdekat Anda, orang tua, atau mungkin kakak atau sebagainya. Pertama kali kita memegang sejak kecil, kita kan nggak tahu ini apa namanya. Nah, ketika dikasih tahu ini spidol, misalnya dikasih tahu gitu, atau mungkin di sekolah ini adalah spidol. Pertama, apakah kita langsung mengetahui dan memberi nama ini spidol? Tidak, perlu beberapa kali. Mungkin nanti suatu saat beberapa hari megang lagi. Anak-anak ini apa namanya? Misal ibu guru nanya. Pasti anak-anak yang masih kecil masih lupa. Apa ya bu guru? Ini spidol gitu kan. Berkali-kali setiap hari. Maka sejak saat itulah ketika sudah menancap, pikiran sadarnya menangkap, berkali-kali diyakini sehingga ini masuk di bawah sadar, pikiran lebih dalam. Paling mudahnya, pikiran sadar itu memori jangka pendek, pikiran bawah sadar itu memori jangka panjang. Sehingga untuk memasukkan suatu informasi ke memori jangka panjang, kita perlu repetisi, berulang-ulang, sehingga itu masuk dan diyakini menjadi program di bawah sadar atau pikiran jangka panjang manusia. Dan ini diyakini adalah sebuah spidol. Ketika ada informasi masuk lewat pikiran sadar, informasi masuk bahwa ini bukan spidol, ini laptop. Nah, pikiran sadar akan melawannya. Loh, ini kan saya mendapat informasi bahwa ini adalah spidol. Dan ini sudah menjadi keyakinan saya, informasi yang sudah melekat kuat di bawah sadarnya. Seperti itu. Jadi antara pikiran sadar dan bawah sadar itu secara ilustrasinya ada sekat, ibaratnya pintu ya, ibaratnya pintu. Ruangan pikiran sadar dengan ruangan bawah sadar disekat oleh suatu pintu. Itu dinamakan faktor kritis. Nah, faktor kritis itu apa? Nah, faktor kritis itu sekat yang membatasi, yang menganalisa informasi baru yang ingin masuk ke pikiran bawah sadar. Seperti penjelasan saya tadi, spidol ini berulang kali dan sudah masuk di pikiran bawah sadar kita akan meyakininya bahwa ini spidol. Ketika ada informasi baru bahwa ini laptop, faktor kritis tentara yang menjaga informasi di pikiran bawah sadar itu akan melawan, menganalisa. Ini adalah spidol. Di pikiran bawah sadar kita sudah meyakini ini spidol. Ketika ini harus diganti laptop, sangat sulit. Faktor kritis akan melawannya. Sehingga akan ditolak informasi bahwa ini namanya laptop. Seperti itu logikanya. Nah, bagaimana ini bisa mengubah supaya ini spidol diganti dengan laptop? Nah, caranya kita harus bisa menembus ke pikiran bawah sadar. Nah, untuk menembus pikiran bawah sadar salah satu tekniknya adalah dengan hipnosis. Dengan hipnosis itu melemahkan faktor kritis. Ketika faktor kritis lemah dan kita sudah bisa masuk di pikiran bawah sadar tanpa perlu bersusah payah, tanpa perlu usaha yang cukup keras untuk melawannya, si klien diajak, mulai sekarang ini namanya laptop. Setuju? Kalau klien setuju, setelah itu bangunkan klien, dia akan menyebut ini adalah laptop. Semudah itu. Kenapa? Karena informasi ini sudah masuk di pikiran bawah sadar dan kita mengubahnya juga lewat pikiran bawah sadar. Kalau kita mengubah ini menjadi sebuah laptop melalui pikiran sadar akan sangat sulit karena ada tentara-tentara atau faktor kritis itu yang menjaga informasi yang ada pada pikiran bawah sadar. Logikanya begitu. Jadi informasi-informasi yang masuk berkali-kali di pikiran bawah sadar, di pikiran sadar, kalau sudah diyakini akan bisa menembus faktor kritis, masuklah di pikiran bawah sadar. Kalau sudah masuk di pikiran bawah sadar, ini akan dijaga sampai kapanpun, sampai ada informasi baru yang mengubahnya dan dia lebih kuat.
Nah, kondisi seperti ini paling simpel dan paling mudah, yang paling jelas adalah ketika kita mengalami fobia. Contoh fobia terhadap wafer. Saya sering sekali menangani ada yang fobia wafer, fobia tomat, fobia cicak, nah fobia nasi dan sebagainya. Banyak sekali fobia. Nah, fobia itu apa? Nah, fobia itu ketakutan yang sangat terhadap sesuatu. Ya. Nah, itu berdasarkan pengalaman yang saya tangani, ada yang dari trauma, ada yang dari keturunan. Loh, kok bisa keturunan? Nah, saya akan menjelaskan dua ini saja ya. Banyak sekali yang saya tangani fobia itu dari berbagai akar masalah. Yang pasti fobianya sama, misal satunya takut wafer, satunya juga takut wafer, yang lain juga takut wafer. Belum tentu itu akar masalahnya sama. Ya, jadi fobia itu perlu ditangani secara khusus dan dicari akar masalahnya. Itu pakai hipnoanalisis. Ya, gitu. Berdasarkan informasi ada yang trauma. Yang trauma itu seperti ini. Saya pernah menangani fobia cicak, pernah menangani fobia wafer tadi itu ada yang trauma, ada yang salah informasi yang sudah terlanjur masuk di pikiran bawah sadar klien. Nah, fobia ini nanti akan saya kupas lebih dalam khusus di video tentang fobia ya. Yang jelas ketika salah informasi yang sudah masuk, informasi tentang wafer itu salah, bolak-balik masuk di pikiran sadar dan sudah nancap menjadi suatu keyakinan dan masuk di pikiran bawah sadar, sejak saat itulah klien akan mengalami fobia. Demikian penjelasan antara pikiran sadar dan bawah sadar yang secara lebih mudah dipahami bahwa pikiran sadar itu pikiran atau memori jangka pendek manusia. Dan pikiran bawah sadar itu adalah memori jangka panjang manusia. Untuk menembus, untuk memasukkan informasi ke memori jangka panjang, kita perlu berulang-ulang kali lewat memori jangka pendek. Ketika sudah masuk di memori jangka pendek berulang-ulang dan dia diizinkan bisa menembus faktor kritis, maka dia bisa masuk di pikiran bawah sadar. Nah, bagaimana kita mengubah kebiasaan-kebiasaan itu? Dengan mudahnya kita harus bisa menembus pikiran bawah sadar. Itulah manfaat hipnosis. Ketika kita bisa menembus bawah sadar, kita akan dapat mengubah secara jauh lebih mudah karakter atau kebiasaan atau kepercayaan klien. Kepercayaan kalian dalam arti kepercayaan bukan agama ya. Kepercayaan misal ini spidol, ini laptop, ini menakutkan, ini menyedihkan. Nah, itu bisa kita ubah dengan jauh lebih mudah dibanding melalui pikiran sadar. Nah, itulah untungnya hipnosis. Kalau kita bisa menembus, kita bisa mengakses ke pikiran bawah sadar, kita akan bisa mengubah dengan mudahnya sesuatu yang kita inginkan dari klien. Klien sakit, kita sugesti melalui bawah sadar. Nah, itu akan mudah sekali berubah. Klien trauma, kalau kita nasihati lewat sadar itu sulit sekali. Orang trauma kita nasihati bawah sadar sulit. Tapi ketika kita bisa menembus bawah sadar, akan dengan jauh lebih mudah trauma itu perlahan-lahan akan hilang dan sembuh. Jadi, manfaat hipnosis bisa menembus pikiran bawah sadar. Kita akan bisa mengotak-ngatik sesuatu yang salah dibenarkan. Nah, kalau di dalam TV itu sesuatu yang benar disalahkan sehingga jadi lucu, itu hipnotis panggung ya. Dalam hipnoterapi tidak seperti itu. Kita akan meluruskan, membenarkan program-program yang salah melalui bawah sadar manusia. Itulah uniknya pikiran bawah sadar. Semoga bisa dipahami apa itu pikiran sadar, apa bawah sadar. Dan tentunya Anda harus bisa bagaimana teknik untuk masuk pikiran bawah sadar manusia. Anda akan bisa memanfaatkan dan memaksimalkan kekuatan pikiran bawah sadar manusia untuk mengubah, untuk memprogram ulang sesuai keinginan kita dan keinginan klien. Demikian penjelasan dari saya.
Mungkin ada yang belum paham atau bagaimana, bisa chat di kolom komentar. Kita akan diskusi di sana atau langsung menghubungi WA saya atau Facebook saya, yaitu Kang Guru Lukman Fatoni. Terima kasih atas waktunya para sahabat, semoga sehat selalu. Kita akan diskusi di materi-materi, cuplikan materi yang lain, sehingga Anda akan semakin tercerahkan dengan dunia hipnosis atau bawah sadar. Saya akhiri, assalamualaikum, sampai jumpa kembali. Bounce.